Halo semuanya, ketemu lagi dan salam tim casing. Ya, kali ini gue mau bahas casing buat Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang warnanya Mystic Bronze nih yang gue pegang. Dan sebenarnya gue udah beli total casing ada 11 dari 2 brand aja, yaitu Spigen sama Ringke, dan ini keduanya gue beli di Unicase Store aja. Sorry sebelumnya, untuk episode kali ini nggak ada dulu ya casing anjaynya. Soalnya maklum guys, handphonenya ini mahal. Gue nggak berani pakai casing-casing yang under 80.000 ataupun yang harganya under 50.000 kayak gitu. Belum tepatnya. Kayaknya tuh kemungkinan gue akan bikin 2 video casing sih buat si Note 20 Ultra ini. Soalnya biasanya juga gue tuh jajan casing-casing officialnya kalau handphonenya Samsung. Soalnya di store-nya juga kan ada biasa langganan gue tuh yang digancit gitu guys. Nanti aja episode keduanya pas ada yang official sekalian juga gue jajan casing-casing Cinanya biar banyakan. Terlebih gue juga ini lagi gue coba banget ya Note 20 Ultra buat jadi daily driver pengganti Samsung Galaxy Note 10 yang biasanya gue pakai. Nah Note 10 ini aja gue masih oke pakai casing uag karena kan handphonenya juga kecil, pas dipakein casing uag kayak gini yang kenanya adalah tipe protektif masih oke gitu loh. Jadi nggak gede-gede banget. Beda kalau misalkan Note 20 Ultra ini basically-nya aja nih handphone udah lebar banget. Jadi udah kebayang juga kalau pakai casing uag itu pasti akan lebih tebal. Nah makanya casing yang kali ini gue beli ada yang tipis dan sedikit yang protektif, sedikit yang tebal. Gue lebih utamain yang tipis sih. Yaudah kita langsung mulai aja dari casing yang pertama. Oke guys, ini dia Samsung Galaxy Note 20 Ultra yang warnanya Mystic Bronze ya, kayak gini nih, gold atau coklat sih sebenarnya. Cuma ya ini tetap ya keren sih, apalagi kameranya, gue suka nih desainnya kayak gini. Langsung aja dari casing Spigen dulu aja yang kita bahas. Casing Spigennya kali ini tipenya itu adalah yang Ultra Hybrid S. Oke, ini yang transparan. Nah ini ada lapisan film lagi yang bisa teman-teman buka baik di bagian luar ataupun di bagian dalamnya. Kurang asik, harus dilepas kalau yang ini. Oke, ini dia looksnya kalau teman-teman beli yang Ultra Hybrid S. Tuh kayak gini ya, bisa kelihatan. Soal perlindungan kayaknya nggak usah kita bahas lagi. Kalau Spigen sama Ringke itu udah pasti aman sih ya. Kita lihat aja lubangnya bagian atas aman ya. Oh ada teknologinya juga, tulisannya Air Cushion teknologi. Terus di sebelah kanannya tombol volume power. Oke, kliki juga nggak ada masalah. Terus yang bagian bawahnya pasti aman juga lah. Di samping, oke, cuma ada tulisan brandingnya aja nih, Spigen. Nah ini tuh sebenarnya kalau ngomongin feels dipegangnya ya, ini jadi berasa agak bulky. Udah tahu kan ya kita kalau handphone Note 20 Ultra ini emang bengkak banget, gede banget. Kalau pakai ini ya tambah lebih tebel lagi sih berasa, karena teman-teman bisa lihat sendiri juga ini bibir lebihannya di bagian depan itu lumayan tuh. Jadi kalau ditaruhnya tengkurap pun sih aman sih. Atas sama bawahnya juga bibirnya tebel, nice. Terus buat ngeluarin S Pen-nya, oke, aman juga, gampang diraih. Terus kita lihat bump kamera belakangnya nih, paling penting. Kameranya kan tebel banget nih, aman guys, mantap. Jadi kalau ditaruhnya telentang pun oke, aman, nggak langsung kena frame kameranya. Untuk Spigen Ultra Hybrid S. Lanjut. Oke, selanjutnya ini masih Spigen yang tipenya Rugged Armor. Nah, ini yang paling sering dikawain sama casing-casing Cina-Cina, macam autofocus atau casing anjay juga. Tapi ini bagus, ini aslinya. Gue suka nih, bentukannya kotak banget. Dan oke, pertama-tama mau langsung ngomongin feels dipegangnya dulu. Ini berasanya lebih tipis ketimbang Ultra Hybrid S yang tadi. Serius, ini masih lebih enak lah pokoknya dipegangnya. Terus bagian atas lubang-lubangnya aman. Terus sebelah kanan untuk tombol power sama volume, kliki. Terus di bagian bawahnya kayak aman juga. Dan di sebelah kirinya tuh nggak ada apa-apa, tapi kelihatan ada kayak teksturnya. Jadi biar pegangan handphonenya ini makin mantap. Ada brandingan Spigen di kanan bawah di bagian belakangnya. Note 20 Ultra tuh walaupun ditutup sama casing gitu ya, maksudnya keindahan bodinya, dia tetap kelihatan gitu loh, kelihatan songong, maco gitu loh. Keren gara-gara ini loh. Jadi masih ada bulat-bulatan lagi di frame lensanya, sorry. Kalau kameranya kan segini kotak. Nah, masing-masing lensa ada bulat-bulatan lagi. Keren sih buat ngeluarin S Pen-nya. Oke, gampang juga. Karena ini guys, nih kalau diperhatiin ya, bagian buat ngeluarin S Pen-nya ada cowakan lagi tuh. Jadi memudahkan jari buat ngeluarin S Pen-nya. Nggak usah pakai kuku juga bisa nih jadinya guys. Oke, untuk perlindungannya coba kalau telentang, aman.
Kalau tengkurap, oke, aman juga. Bump kameranya terlindungi ya guys. Terus untuk bagian depannya, oke tuh ya, kelihatan juga tebal bibir tambahannya. Sip, mantap nih yang ini. Pegangan juga enak sama apa ya, boxy banget sih, kotak banget ini. Cakep. Lanjut lagi. Oke, selanjutnya ini adalah Spigen Slim Armor CS. Wih, CS-an maksudnya temenan apa ya? Apa Counter Strike? Dia tuh bisa nyimpen kartu ATM atau kartu e-money atau kartu-kartu lainnya yang seukuran kayak gitu. Wow. Oke, bulky. Selain makin lebar, ini juga semakin tebal jadinya tuh guys. Ini sebenarnya casing yang gue sendiri takut sih kalau pakai ini ya. Takutnya tuh misalkan amit-amit handphonenya hilang, terus naro kartu-kartu di sini, ya udah ikut-ikutan hilang semuanya, ambiar udah. Tapi yang amit-amit ya jangan lah. Tapi ada juga pasti dari teman-teman tim casing yang emang demen pakai casing yang ada walletnya, ada tempatnya yang kayak gini-gini lah. Kalau kita ngomongin detail dulu, ini kenanya casing hybrid tuh, teman-teman bisa lihat sendiri. Nih dari atas ke bawah segini tuh adalah hardcase. Sedangkan untuk yang paling atas sama paling bawahnya ini karet. Kelihatan ya, materialnya juga beda warnanya kan ya. Terus nih ada brandingan Spigennya di sini, kanan bawah. Terus juga bisa dilihat nih ada cawakan buat ngegampangin ngambil S Pen-nya. Lubang bagian atas aman pastinya. Tuh, terus untuk tombol volume power, kliki juga. Terus untuk yang bagian bawah, oke, aman juga. Dan di samping kayak begini. Oke, terus ini kalau lacinya digeser dibuka. Nah, ini gue coba ya bisa muat berapa kartu. Oke, ini gue udah ada 3 kartu e-money ya. E-money sama flash. Kita coba dulu 1. Terus ini 2. Kayaknya udah nggak muat nih. Coba yang kartu flash muat nggak? Oh, muat guys. Oh, udah ini. Mentoknya 3 doang. Coba masukin kartu nih. Tuh. Udah mentok. Terus buat ngeluarinnya nih, ngambilnya dari yang sebelah sini. Ada kayak space dikasih biar jari itu bisa ngecubit kartunya gitu. Oke, untuk tipe yang slim armor ya kayak gini. Cuma kenapa namanya slim armor tapi ini aslinya nggak slim ya. Ngomong-ngomong ini di dusnya padahal ada tulisannya sih up to 2 kartu. Tapi kenyataannya tadi kita udah cobain bisa sampai 3 kartu. Inilah untungnya kalau di review dulu sebelum beli, jadi teman-teman bisa tahu. Kalau teorinya di sini 2 kali, prakteknya ini bisa sampai 3 kartu. Oke, lanjut kita ke casing yang selanjutnya. Oke, casing Spigen yang terakhir ini tipenya adalah Ultra Hybrid. Nah, ini namanya juga Ultra Hybrid, udah pasti casingnya hybrid. Yang tengah ini adalah hardcase dan pinggirannya sini adalah karet. Kita coba dulu tanpa dilepas. Cakep nggak? Oke, nggak cakep. Ada tulis-tulisannya begini, aneh. Dah nih, langsung aja kita pasangin dan ternyata terlihat oke. Kalau menurut gue pribadi ini jadinya kurang cakep karena garis-garis hitamnya ini ketebelan. Jadi kesannya kayak memble, kayak bezel gitu loh. Bezel itu kan bagusan tipis ya. Untuk bump kameranya perlindungannya tuh oke pasti aman lah Spigen ya. Oke, untuk bibir lebihannya aman ya. Pastinya lah dari tadi juga kita coba aman-aman aja. Terus lihat lubangnya bagian atas kayak aman dan di sebelah kanan tombol volume power juga aman. Terus yang bagian bawah kayak aman juga. Untuk S Pen-nya ada cowakan ya. Jadi biar gampang ngeluarin S Pen-nya. Dan di sebelah kiri oke nggak ada apa-apa. Ada brandingan Spigen-nya aja nih emboss. Oke, sekarang kalau kita taruh telentang aman, nggak langsung kena frame kameranya guys. Oke. Terus kalau ditaruh tengkurap, oke aman juga, nggak langsung kena layar ya. Ngomong-ngomong soal layar, perlindungan layar, gue kebiasaan lupa melulu deh. Gue masih pakai anti gores bawaan ya, jadi belum diganti temper glass. Jadi ini looksnya sekali lagi kalau teman-teman pakai casing yang ultra hybrid. Sip, selesai untuk casing Spigen. Sekarang kita ke casing Ringke yang mana ada lumayan banyak nih. Oke guys, pertama kita bahas tipe Fusion ya dari Ringke ini. 2 Fusion X dan 1 lagi Fusion biasa aja. Oke guys, ini dia ketiga casingnya dan semuanya ini masih ada lapisan luar sama dalamnya lagi ya. Jadi masih ada filmnya lagi yang bisa teman-teman kletek. So untuk kali ini kayaknya gua kletek aja deh. Padahal biasanya di handphone lain sih nggak ganggu. Di Note 20 Ultra mengganggu.
Oke, kita mulai dari yang ringke fusion dulu. Nah, ini fusion yang warnanya smoke black. Nah, ini lebih better daripada spigen yang tadi. Tuh bezelnya. Kelihatan kan lebih tipis daripada yang spigen tadi. Balik lagi ke selera ya, gue lebih suka yang ini. Jeleknya tuh, gampang ninggalin bekas sidik jari guys. Terus dia jadi menghilangkan juga efek matte atau doff si Samsung Galaxy Note 20 Ultra-nya. Bagian atasnya untuk lubang-lubangnya aman kayak gini. Terus untuk tombol volume power, kliki, bump kameranya juga oke, tuh aman banget ya. Terus untuk lubang bagian bawah aman juga. Oh iya, dikasih juga nih buat ngegampangin ngambil S Pen ya, mantap. Terus di sebelah kiri, oh ada 2 lubang untuk tali lanyar. Gile, ngeri juga handphone mulai dari 18 juta sama 20 juta kayak gini dipakein tali lanyar digantung gitu. Oke, untuk ditaruh telentang aman. Oke, terus kalau ditaruh tengkurap juga aman. Dengan catatan masih pakai anti gores bawaan ya, belum ganti tempered glass. Untuk bibir lebihnya di bagian atas oke, aman. Terus yang bagian bawahnya juga aman kan tuh. Lanjut kita ke ringke Fusion X. Jadi bedanya kalau yang Fusion biasa itu ya kotak polosan gitu aja. Kalau yang ringke Fusion X ini tuh ada motif-motifnya di pinggir-pinggirnya yang buat gue pribadi sebenarnya kurang enak handlingnya sih dipegangnya, karena garis-garis tajamnya ya berasa tajam sih, jadi di palm tangan kurang enak. Tapi ada juga teman-teman yang suka karena nge-gripnya makin mantep katanya begitu. Balik lagi ke selera lah pokoknya. Untuk lubang-lubangnya bagian atas oke, aman. Terus tombol volume power aman juga, kliki. Ada tulisan nih Fusion X sama tali lanyarnya di sebelah kanan ya lubangnya. Ini bagian bawah juga aman, tentram. Sebelah kiri, wah ada tali lanyar juga. Oke, untuk bump kameranya tuh aman juga, dikasihnya tuh lebih lumayan. Oke, aman. Kalau taruh tengkurap aman juga. Ini ngomong-ngomong wallpaper anak gua sama handphonenya warnanya senada ya. Nah, kita lanjut lagi ke casing yang ringke Fusion X tapi yang modelannya Army. Nah, ini nih favorit biasanya. Tuh, cakep aja ngelihatnya cuy. Tulisan Samsungnya ini brandingnya masih samar-samar kelihatan ya. Tapi jadi kayak kamuflase banget sih. Asli keren ini. Untuk feels dipegangnya oke, kira-kira tuh masih sama lah kayak si ringke Fusion biasa ini ya. Balik lagi untuk yang tipe ringke Fusion, teman-teman seleranya yang mana? Lanjut lagi ke casing selanjutnya. Oke, nextnya kita ada 2 case ringke Air 2 warna. Dari yang transparan dulu kita cobain. Ini sangat-sangat kayak lengket gitu loh casingnya, dan ngegampang banget nyeplak sidik jari tuh teman-teman. Udah bisa langsung kelihatan ya. Berasa paling tipis dari semua casing yang udah kita coba, termasuk ringke yang tadi dan spigen yang di awal tadi guys. Bisa nyentuh jari jempol sama jari tengah gua. Perlindungannya gimana bagian kamera? Oke, tebel ya. Jadi walaupun Air buat kameranya juga masih diperhatikan. Oke, sekarang kita lihat perlindungannya untuk bibir bagian atas. Oh, lumayan juga dikasih, lumayan tebel. Terus yang bawah oke, tebel juga guys, nggak ada masalah ya. Oke, terus untuk lubangnya bagian atas aman. Terus tombol volume power, oh kliki sekali, aman. Terus yang bagian bawah aman juga. Terus sebelah kiri, oh ada nih 2 lubang buat tali lanyar di kanannya. Ada juga, oke, ringke ngasihnya kanan kiri ya. Oke, ini yang transparan. Sekarang kita coba yang smoke black. Oke, jadi kesannya misterius ya. Sewarna kayak daleman frame kameranya. Oke, ini ada detailnya juga ternyata di kanan bawah ada embosan branding ringke. Kalau di transparan juga ada. Nah, kayak gini. Wah, udah sih, ini mah selera aja berarti ya. Teman-teman mau yang transparan atau yang smoke black ini. Kalau ditaruh telentang, oke, aman. Taruh tengkurap juga, oh aman juga. Oke, untuk yang ringke Air selesai. Sekarang kita lanjut lagi ke casing selanjutnya. Kalau tadi adalah ringke Air, kali ini adalah ringke Air S. Ada 3 warna ya. Warnanya lavender grey, black, pink sand. Oke, pertama kita coba yang warna abu-abu dulu ya. Ini basically sama sih kayak casing yang ringke Air, cuma dia warnanya pekat ya. Kalau yang Air itu transparan, kalau yang ini bukan. Ini warna abu-abu nggak nyambung sih mata gue ngeliatnya sama warna bronze-nya ini, warna gold-nya ini. Ini ada tali lanyar di sini, di kiri sama di kanan. Terus untuk lubang-lubangnya bagian atas kayak aman,
tombol volume sama power, kliki, bump kameranya, oke, lumayan. Buset, tebel dikasihnya coy, mantap. Terus yang bagian bawah, oke, aman juga. Di kiri tadi nggak ada apa-apa selain 2 lubang tali lanyar. Nah, terus untuk perlindungannya bagian atas kita lihat, oke, dapatnya tebel juga, aman. Terus yang bagian bawah tebel juga, aman guys. Oke, aman, nggak langsung kena frame kameranya, sip. Terus kalau taruh tengkurap, oke, aman juga, nggak langsung kena layarnya. Ini warna grey dari depan, ini warna grey dari belakang. Nah, kita coba warna hitamnya sekarang. Oke, nah ini masih lebih oke, mata gue ngeliatnya masih asik. Hitam sama bronze-nya masih masuk sih warnanya. Terus kalau dari depan ini kelihatannya seperti ini. Ini ngomong-ngomong dipegangnya juga, digenggamnya gitu maksudnya ya. Feels-nya masih sama kayak ring ke air tadi. Jadi ya hitungannya tipis sih. Nah ini warna pink sand-nya tadi kayak gini. Ini cewek banget sih. Tapi masih masuk gua ngelihat warnanya nih, komposisi warna pinknya sama si bronze di kameranya nih masih masuk. Ini warna pinknya cenderung lebih kayak off white sih, putih-putih gading gitu kalau teman-teman lihat aslinya. Ya udah, paling segini aja sih guys casing-casingnya yang udah mampir ke tempat gua ya. So kayak biasa gua di sini kayaknya bisa merekomendasikan 3 casing, jadi bukan 2 di sini. Oke, kita balik lagi ke kesimpulan di kamera yang di depan. Oke guys, 3 casing favorit gua untuk Samsung Galaxy Note 20 Ultra ya. Yang pertama ini ada Spigen Rugged Armor. Terus yang kedua, yang transparan ini adalah Ringke Air. Dan yang ketiga adalah Ringke Fusion yang Army. Oke, gua kasih tahu dulu alasan kenapa gua milih yang Rugged Armor ini ya. Pertama karena walaupun ketutupan warna asli handphonenya sama casing ini, tetap aja kelihatan galak ya. Karena dari kameranya sendiri juga yang tadi udah gue sebutin, dia emang maco banget gitu loh. Terus dia tuh bentukannya kotak banget jadinya. Tuh, casingnya tuh bagus. Jadi menurut gua ini kesan boxinya kotak gitu tetap cakep sih. Terlebih dipegangnya juga ini casing tuh enak. Terus juga ini finishingnya menurut gua keren ya, kayak amplas gitu secara looks doang. Tapi kalau dipegang ini halus, nggak ada kasarnya sama sekali. Sama ada motif karbonnya di atas bawah kayak gini. Oke, lanjut lagi ke yang Ringke Air ya. Nah ini tuh bisa dibilang kebalikan dari Spigen Rugged Armor tadi. Gue lebih milih yang ini juga, yang Ringke, daripada yang Spigen punya transparan. Karena dia dipegangnya masih lebih tipis ketimbang Spigen. Nah ini gue pilih juga karena desainnya minimalis. Terus dia kebalikan lagi ya dari yang Spigen ini. Dia bisa nge-expose keindahan atau kalau teman-teman suka sama warna handphonenya. Terus kalau soal kuningnya cepat atau enggak ya jujur aja gue kurang tahu ya. Tergantung pemakaian, tergantung keringet tangan di teman-teman juga, itu ya kayak gimana bisa beda-beda. Cuma biasanya kalau casing yang kayak gini 2 bulan ataupun enggak sebulan sih ya, anggap aja 2 bulan lah itu udah mulai kelihatan kuning-kuning. Baik brand yang Spigen ataupun yang lainnya. Pokoknya gue Ringke baru mau nyoba yang ini nih. Setahu gue casing transparan yang jarang banget atau lama menguningnya itu uwak sih. Yang Note 10 ini gue aja nggak nguning-nguning sampai sekarang. Udah hampir setahun berarti kan ini Note 10 ya. Tapi ya masih aman-aman aja, masih putih jernih ginilah pokoknya. Tapi balik lagi ke pemakaian teman-teman sama kondisi tangan ya. Jadi ya bisa lebih cepat, bisa lebih lambat, gue nggak tahu. Yang pasti biasanya kayak gini akan menguning gitu. Dah. Terus yang terakhir, biasa, ini adalah Ringke Fusion X yang mana ini banyak sih jadi favorit. Gue sering lihat orang-orang tuh pakai yang model kayak gini di handphonenya masing-masing. Dan kayaknya Ringke juga sering kok ngebikin yang tipe kayak gini nih, Fusion X Army, buat berbagai macam handphone. Maksudnya yang nggak kelas atas doang ya. Jadi yang kelas middle sama kelas low juga ada. Makanya gue juga tadi bilang sering lihat orang pakai yang modelan kayak gini. Lebih laki banget kelihatannya dan kamuflase di logo Samsungnya ini asoy. Bagus ini. Cara pelindungan juga Ringke ya aman-aman aja sih guys, gitu ya. Yaudah, paling segini aja video tim casing kita kali ini. Terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton ya dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, terutama buat teman-teman yang sekarang lagi pakai Samsung Galaxy Note 20 Ultra ataupun lagi PO handphonenya. Oke, seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ke teman-teman ya, siapa tahu nambah pahala. Gue Wasa, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Cheers.